One, two, three, four. Yo, ada yang baru lagi nih, iya kan? Oke, di awal chapter kali ini kita diperlihatkan kelanjutan dari chapter kemarin, di mana secara tiba-tiba langit yang ada di atas surga berubah menjadi hitam seketika. Para jinggang yang melihatnya pun sempat terheran-heran di sana. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Tekanan dahsyat apa ini? Aku belum pernah melihat surga menjadi seperti ini. Lalu para prajurit pun berkata, perasaanku makin tidak enak. Salju hitam ini. Tiba-tiba Shin pun berpindah ke tempat Xintian, di mana makam kuno itu memancarkan aura gelap yang sangat dahsyat, yang menggebu-gebu, yang membuat semua orang yang melihatnya pun ketakutan di sana. Raja awal surga yang bangkit pun berkata, tidak ada yang akan bisa menghentikanku. Kemudian Shin pun berpindah ke pertarungan Raja Timur versus Suzaku, di mana Dewa Timur bisa bertahan dari serangan bertubi-tubi milik Suzaku. Di saat mereka bertarung, mereka berdua pun melihat langit surga yang berubah menjadi hitam pekat. Lalu Shin pun kembali lagi ke Xintian, di mana sang Raja awal surga bangkit di sana. Semua orang yang melihatnya hanya bisa terdiam di sana. Raja awal surga pun memperlihatkan tangannya sambil berkata, aku sudah cukup lama tertidur, ribuan tahun bahkan. Tubuhku ini sudah lama tak bergerak, jadi mungkin aku butuh proses untuk terbiasa menggerakkan tubuh ini. Perasaan kembali ke tubuh asliku sangatlah menjijikan. Aku lapar dan aku marah. Para prajurit pun ketakutan dan mundur di sana. Xintian yang melihatnya berkata, aura membunuh yang sangat luar biasa. Lalu Ningning yang panik berkata di dalam hatinya, apa yang akan dia lakukan? Dan di scene gambar ini pun kita diperlihatkan penjelasan tentang sutra atau kitab suci, yang pada intinya ya kan, kitab suci itu adalah penyeimbang alam semesta, serta roh jahat itu pertama kali ada dari salah satu roh suci, yang kemungkinan dimaksud adalah dewa kuno Raja awal surga ini kali ya. Lalu Shin pun berpindah memperlihatkan pertarungan Raja Barat versus si Gendut dan Dewa Erlang versus Yuanzong. Mereka semua melihat ada yang aneh terjadi di langit surga. Di saat mereka melihat langit surga itu berubah, tiba-tiba Yuanzong dan si Gendut itu pun pergi begitu saja, sambil bilang pertarungan ini sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Sementara itu, roh gelap yang melawan Guan Yin masih bernafsu untuk membunuhnya dengan jurus dewa kunonya. Guan Yin pun terus terpojok di sana. Dan boom, akhirnya Guan Yin pun menerima serangan ribuan pedang hitam mengarah ke tubuhnya, serta diselimuti api di sana. Roh gelap yang senang dengan apa yang terjadi berkata, akhirnya aku bisa mengalahkan Guan Yin yang sombong itu. Matilah kau Guan Yin. Di saat dia tertawa kesenangan, tiba-tiba dia pun baru sadar jika pedangnya itu sama sekali belum melukai Guan Yin. Dia mencoba menekan semua pedang itu, namun tiba-tiba pedang itu malah kembali ke si roh jahat itu. Dan boom, semua pedang si roh jahat itu pun terbuka seketika. Dewa Guan Yin menjelaskan jika teknik dewa kuno itu memanglah mengerikan. Akan tetapi teknik yang kau pelajari itu teknik tingkat dasar alias tingkat PAUD. Bahkan aku sendiri tak perlu mengangkat tanganku untuk menahan seranganmu. Perlu kau ingat, waktu terus berjalan. Generasi Depa kami sekarang sudah sangat jauh melewati generasi sebelumnya. Lautan api pembalasan, aku tak menyukaimu. Enyahlah. Dan boom, di saat Dewa Guan Yin berkata seperti itu, semua api di sekelilingnya dan pedang itu langsung terpental semua. Roh gelap itu pun tak mempercayainya, bahkan patung yang ada di belakangnya hancur seketika. Di saat Dewa Guan Yin berkata-kata sombong dengan pedenya ya kan, tiba-tiba langit pun berubah menjadi hitam pekat dan roh gelap itu pun pergi dari sana sambil berkata, iblis kuno, aku datang. Semua sudah berakhir Guan Yin, semua para depa akan dibantai oleh iblis kuno itu. Generasi baru surga akan segera dimulai. Lalu Guan Yin pun mengingat kata-kata Xintian, jika aura jahat berasal pertama kali dari 3 roh suci. Kemudian pasukan roh gelap pun mundur semua.
Tiba-tiba scene pun berpindah kepada pertarungan Sun Wukong versus Raja Vaisravarna, di mana Sun Wukong cukup kesulitan melawannya. Terbukti dari beberapa serangan Vaisravarna membuat tubuh Wukong merasa kesakitan di sana. Lalu di saat mereka bertarung, Wukong dan Raja Vaisravarna pun melihat langit berubah menjadi gelap. Wukong pun bertanya, apa itu? Raja Vaisravarna menjelaskan itu adalah pemimpin sejati Raja Surga ke-8 yang sudah tertidur ribuan tahun yang lalu. Raja Surga pertama, ucap Sun Wukong. Lalu scene pun berpindah ke hutan horor, di mana hiu sedang berburu rusa di sana. Hiu yang mulai kelaparan mencoba memakan daging rusa itu hidup-hidup. Akan tetapi sesuatu yang aneh terjadi pada hiu. Hiu langsung muntah di sana. Hiu sekarang tidak bisa memakan daging dan meminum darah yang mentah. Hiu pun kebingungan, apa yang terjadi kepadanya? Apa karena si gadis naga itu? Ucap pikirannya. Aku jadi seperti ini. Hiu pun kesal serta berniat untuk kembali kepada Xiaoyi untuk bertujuan menghisap darahnya. Lalu scene pun berpindah kepada Xiaoyi yang sedang diinterogasi oleh gubernur batu yaitu Budong. Xiaoyi pun menjelaskan di sana bahwa dirinya adalah sutra alias kitab suci, dan orang yang kalian tangkap itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk melindungiku ke nirvana. Si raja gubernur itu awalnya tidak mempercayai perkataan Xiaoyi, akan tetapi dia mulai percaya akan hal itu serta berniat jahat untuk memakan Xiaoyi supaya pasukan batu kuno semakin bertambah kuat. Lalu, apakah yang akan terjadi kepada Xiaoyi ke depannya? Penasaran kan? Makanya jika kalian penasaran, kalian pantengin terus channel ini, oke? Terima kasih sudah nonton channel ini. Jangan lupa untuk di like, di subscribe ya. Sampai jumpa di next video. Bye bye.